Kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada kitab Mulakhas Syarah Kitab Tauhid lil Alama Syekh Shalih Fauzan hafidahullahu ta'ala. Dan kita di pembahasan terkait dengan sangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas seorang muslim, apalagi seorang muslim yang akan menyempurnakan tauhidnya kepada Allah, maka di antara perkara yang harus dia hindari, yang dia jauhi adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bagi seorang muslim berprasangka buruk kepada Allah, karena itu termasuk perbuatan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah melewati pembahasan dalil yang pertama. Sekarang kita masuk pada dalil yang kedua, yaitu qaulihi qala al-Imam Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala, wa qaulihi dhannina billah dhannas-saw. Ya. Jadi mereka berprasangka jelek kepada Allah. Ya, mereka berprasangka jelek kepada Allah. Alaihim dairatus saw. Atas mereka jelekan yang meliputi. Ya, atas mereka jelekan yang meliputi. Tamamul ayat, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka, wa la'anahum, Allah melaknat mereka, wa addalahum jahannam, dan Allah mempersiapkan bagi mereka jahannam, wa sa'at masira, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Dilihat ayatnya ya. Ketika mereka berburuk sangka kepada Allah, banyak ancamannya. Nah, di sini kelihatannya bahwasanya buruk sangka itu dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya. Allah persiapkan kepadanya jahannam. Nih, ini bagi orang mukmin ini dosa besar. Termasuk dosa besar. Ya, makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan perbuatan ini mengurangi kesempurnaan tauhid, karena dia termasuk bagian dari dosa besar. Lihat makna-makna mufradatnya. Dhannina ay al-musii'ina dhanna billah, yang berprasangka buruk, berprasangka jelek kepada Allah. Siapa itu? Minal munafikina wal munafiqat, dari orang-orang munafik laki dan perempuan. Jadi sangka buruk itu sifatnya orang munafik. Sifatnya orang munafik. Dan nasau bi fathis sin wa dhammiha, ya, ai dhannal amri su, itu menyangka jeleknya urusan. Wa huwa, yang dimaksud di sini jeleknya urusan, alla yansura rasulahu wal mu'minin. Dia menyangka Allah tidak akan menolong Rasulnya dan orang-orang yang
dan orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang munafik menyangka Allah membiarkan Rasulnya dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, itu sangkaan buruknya. Perhatikan ya. Jadi orang munafik menyangka Allah membiarkan Rasulnya tanpa ditolong dalam perang Uhud ceritanya ini. Ya, tanpa ditolong. Padahal ini utusan Allah. Ya. Jadi orang munafik seperti itu. Ya, itu sangkaan buruk. Makanya kita tidak bisa juga bersangka buruk sama Allah dengan hal yang semisal dengannya. Ya. Misalnya kita mengatakan Allah tidak akan menerima doanya si fulan. Ya dari mana kita tahu? Ini namanya sangkaan buruk. Atau kita menyangka Allah tidak menerima doa kita. Ini sangkaan buruk. Iya. Apalagi kita mengatakan Allah tidak mampu. Lah, ini luar biasa lagi sangkaan buruknya. Ya. Lihat ya, ini besar sekali masalahnya. Alaihim dairatus saw. Makanya Allah membalas dengan balasan yang luar biasa juga. Ai dairatul azab. Ya, mereka dilingkup azab. Wazulli, kehinaan. Lazimatun lahum, yang lazimah bagi mereka, terus bagi mereka. La tatakhattahum, yang tidak akan pernah melepaskan mereka. Yani terus mereka ditimpa azab, ya, kehinaan di hadapan Allah. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, ay sakhita alaihim. Allah murka kepadanya. Dan wa ab'adahum min rahmatihi, Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Ya. Ini apa? Buah dari sangkaan buruk. Ya. Karena itu ya ikhwah, apapun menimpa kita dari hal-hal yang kita tidak senangi, baik berkaitan diri kita atau berkaitan dengan anak kita atau berkaitan dengan istri kita, ya, dari hal yang kita tidak senangi, ya, jangan pernah mengatakan kenapa saya dikasih begini, siksa aku mau sembahyang setiap hari, saya ke masjid apa dan sebagainya. Jangan bersangka buruk bahwasanya Allah akan menyiksa kita. Enggak, Allah sayang sama kita. Berprasangka baiklah. Bagaimanapun taatnya kita, tetapi ketika tetap kita dikasih masalah, timpa masalah, maka selalu berprasangka baik. Selalu menyalahkan diri sendiri, kelemahan kita. Ya, makanya jangan pernah menganggap kita ini sudah sempurna dalam ubudiyah. Enggak akan pernah. Terlalu banyak kekurangannya. Dalam penghambaan kita kepada Allah, ya, itu belum ada apa-apanya dibanding orang-orang terdahulu. Wa'addalahum salam ay hayya'alahu fil akhirah, ay hayya'alahu, Allah mempersiapkan baginya di akhirat Jahannam. Ya, apa dipersiapkan? Jahannam. Bukan sesuatu yang nikmat, tetapi yang menyiksa. Allah persiapkan baginya Jahannam. Ya, untuk menjemput mereka disiapkan Jahannam, ay nar syadidah bil azab, neraka yang sangat dahsyat azabnya. Wasat masira, ay manzilan yasiruna ilaihi yaumal qiyamah, ya, tempat yang mereka akan berjalan kepadanya di hari kiamat, akan memasuki di hari kiamat. Ini ikhwah, jeleknya namanya sangkaan buruk. Ya. Oleh karena itu, untuk menghindari yang seperti ini butuh
butuh belajar, butuh kita mengenal siapa diri kita, diri kita, dan kita harus mengenal siapa Rabb kita. Ya. Jelas kalau orang beriman itu kejelekan yang menimpanya di situ banyak hikmahnya. Minimal kita mengingat apa? Menghapuskan dosa. Atau kita mungkin menganggap tidak ada dosa, tak berarti mengangkat derajat. Penderitaan-penderitaan itu untuk mengangkat derajat. Bukankah Rasulullah dan para rasul yang lainnya kena musibah? Ya kan? Iya, padahal mereka sempurna budiahnya, jauh lebih bagus budiahnya. Kita tidak ada apa-apanya budiah kita kepada Allah dibanding mereka. Tetapi bersamaan dengan mereka, begitu mereka diuji, mereka disiksa. Baik. Mana jumlah global dari ayat ini? Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, alladzina yattahimuna Allah fi hukmihi, atas orang-orang yang menuduh Allah dalam keputusannya, dalam hukumnya. Dalam hukumnya. Lihat ya, karena di perang Uhud Nabi kaum muslimin dikalahkan di awal perangan. Ketika pasukan pemanah di Uhud itu sudah tidak memperhatikan perintah Rasul supaya tidak bergerak, apapun yang terjadi dibawa. Tapi karena dia melihat kaum muslimin sudah berada di atas kemenangan, ia mendatangi rame-rame mendatangi ghanimah, akhirnya mereka juga terpengaruh. Padahal Rasulullah SAW mengatakan jangan tinggalkan apapun yang terjadi. Akhirnya dengan sebab itu mereka dikuasai. Banyak yang meninggal, ya, hampir-hampir saja kaum muslimin Rasulullah SAW terbunuh, ya, misalnya hampir-hampir saja Rasulullah terbunuh. Nah, situlah orang-orang munafik kelihatan. Di antara hikmahnya di situ, kekalahannya Nabi nampak orang-orang munafik. Itu di antara hikmahnya. Nampak orang-orang munafik. Makanya disitulah ujiannya. Mana yang berada di atas kejujuran, imannya jujur dengan imannya dusta. Di saat susah, kalau mau senang ya banyak orang yang mau datang, banyak orang yang temani. Tapi kalau di saat susah, orang semua tidak tahu, seakan-akan tidak tahu. Jadi Allah mengatakan, menceritakan orang-orang yang menuduh Allah pada hukumnya dan menyangka bahwasanya Allah tidak akan menolong Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dan pengikutnya. Itu sangkaan buruk. Padahal Rasul adalah Rasul, utusan Allah, mesti dimenangkan. Walaupun ada prosesnya. Lihat Nabi Musa. Sudah tidak ada jalan keluar kan? Antara pasukan Fir'aun dengan laut mereka tidak ada jalan keluar. Tapi yakin sekali Nabi Musa bahwasanya Allah pasti menolong. Allah pasti menolongnya. Karena itu sudah sunnatullah. Nah, mereka terpenuhi syaratnya. Kita di sekarang tidak ditolong. Kenapa sekarang kita tidak ditolong oleh Allah dalam peristiwa-peristiwa besar ini? Karena tidak terpenuhi syarat pertolongan itu. Kemarin kita bahas di Ibnul Qayyim, ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah? Melaksanakan perintah dan larangannya, belajar agamanya, amalkan agamanya. Berarti kita belum terpenuhi secara, bukan berarti tidak ada yang memenuhi syarat itu, tetapi secara umum besarnya ini tidak terpenuhi. Lebih banyak masalahnya. Lihat itu satu aja saya ini. Kalau kita mau analisa dalam masalah, mau bicara konsep yang lebih luas, itu ingat saja itu ayat.
apa walau walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini kalau ini dianalisa ini ayat, ini saja kuncinya. Apa kuncinya? Takwa. Sekiranya satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka pasti kami akan bukakan, lihat bahasanya Allah. La fatahna, benar-benar kami akan bukakan barakatim minas sama'i wal ardh. Berkah dari langit dan dari bumi. Tergambar enggak berkah itu kalau peperangan, kekacauan? Enggak. Keberkahan itu kedamaian, ketentraman, ekonomi oke, keamanan oke. Ya, tergambar. Begitu gambarannya orang yang diberikan berkah. Kalau tidak tergambar itu berarti secara umum jauh dari takwa. Bukan berarti tidak ada, tetapi mayoritas belum terpenuhi. Ya, itu kerja berat. Ya, apalagi tantangannya berat. Dan itu orang-orang kafir tidak mau. Orang kafir tahu itu, bahwa ini syaratnya mereka ini orang beriman, orang muslim itu kalau mau dikalahkan, jauhkan ini dari sini, dari takwa. Jauhkan dari takwa. Bagaimana mereka jauh dari ketakwaan, jauh dari keimanan yang benar. Makanya ya macam politik tingkat tinggi berbicara, bikin ini, bikin itu, bikin kelompok ini, ISIS dan seterusnya, supaya orang-orang yang betul-betul tegak di atas kebenaran itu dikasih label-label yang apa? Label-label yang negatif, di-framing dengan cara negatif. Jadi jangan berusaha. Kadang kita terlintas di pikiran, kenapa ya Allah membiarkan begitu saudara kita di sana? Ya, jangan pernah seperti itu. Kita tidak terpenuhi syaratnya untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, tetapi secara ini ada orang-orang yang senantiasa berada di atas kebenaran. La tazalu, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatin min ummati dhahirinal alal haq. Senantiasa ada pada setiap umatku orang-orang yang berada di atas kebenaran. Tapi biasanya minoritas. Ya, minoritas. Hanya isbiri. Sabar ya dalam menjalani kehidupan yang seperti ini. Kita sibuk dengan memperbaiki diri kita, keluarga kita. Semoga saja mereka nanti muncul generasi-generasi yang jauh lebih istiqomah dan lebih luas cakupannya. Baik. Kemudian beliau mengatakan ala a'daihim. Jadi sangkaannya orang munafik menyangka bahwasanya Allah tidak menolong Rasulnya dan sahabatnya atas musuh-musuh mereka. Dairatu azabih wa abadahumullahu min rahmatih. Maka mereka dilimputi azab dan Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Wa hayya lahum fil akhirati naran. Dan Allah mempersiapkan bagi mereka di akhirat api. Yasiruna ilaiha hiya syarrum ma yusaru ilaiha. Ya, yang mereka akan masuk kepadanya dan itu adalah sejelek ya ma yusaru ilaiha, apa yang dia masuki. Apa yang dimasuki atau yang ditempati. Ya. Kemudian hubungan ayat ini terhadap bab anna fiha anna man dhanna anna Allah la yansuru hizbahu ala a'daihi faqad dhanna bihi dhannas saw. Bahwasanya di ayat itu bahwa orang yang menyangka Allah tidak akan menolong ya hizbahu, tentaranya, atas musuh-musuhnya, maka sungguh dia telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Pelajaran yang bisa diambil, peringatan tahdzir min su'i dhanni billah wa wujubi husni dhanni bih. Peringatan berprasangka buruk. Dari situ dipahami wajibnya berprasangka baik. Makanya beliau mengatakan setelahnya dan wajibnya berprasangka baik kepadanya.
Itu istinbatnya ya, cara berdalilnya begitu. Karena larangan di sini, maka sebaliknya diperintahkan. Jadi kalau ada yang dilarang itu diperintahkan sebaliknya. Paham sini? Dalam agama kita, dalam Islam itu kalau ada yang dilarang, yang diperintahkan itu sebaliknya. Yang kedua, anna man dhanna anna Allah la yansuru rasulahu wa dinahu faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Bahwasanya orang-orang yang menyangka bahwasanya Allah tidak menolong rasulnya dan agamanya, maka dia bersangka jelek kepada Allah. Yang ketiga, wasfullahi bi annahu yaghdibu ala adahi wa yul'inuhum. Ya. Pensifatan Allah bahwasanya Allah marah, murka kepada musuh-musuhnya dan melaknatnya. Ya. Jadi ini namanya, jadi Allah punya sifat marah. Allah punya sifat melaknat. Ya. Jadi Allah punya perbuatan marah, melaknat. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan. Ya. Dan tidak boleh ditakwil, ada namanya takwil, tidak boleh ditashbih, dianggap sama misalnya dengan marahnya makhluk, tidak sama. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, ini ada pembahasan khusus, ada buku khusus. Ya, semoga saja antum kedepannya bisa mempelajari nama-nama dan sifat Allah secara khusus, karena itu ilmu yang sangat penting. Dan permasalahan kita secara umum di negeri kita ini itu banyak muskilahnya di pembahasan nama dan sifat. Hanya antum mungkin belum tahu. Ya. 4, bayan wa akibatil kufari wal munafikin. Penjelasan tentang akibat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, inilah beberapa pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Baik. Selanjutnya, ini ucapan Ibnu Qayyim ya, panjang sekali. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fil ayatil ula. Berkata Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya, pada ayat yang pertama. Ini yang pertama yang disebutkan di bab ini. Fussira hadzal dhannu bi annahu subhana la yansuru rasulahu. Sangkaan ini ditafsirkan bahwasanya Allah tidak akan menolong rasulnya. Ini penjelasan beliau dari ayat itu. Wa anna amrahu sayatmahillu. Dan bahwasanya urusan rasulnya itu akan hilang. Ini akan dikalahkan, tidak ada lagi di muka bumi. Akan sirna. Ya, tidak lanjut dakwanya Nabi. Kalah dia. Sirna sudah urusan Nabi. Ya. Wa anna ma asabahum lam yakun biqadarillah wa hikmatih. Lihat ya penjelasannya Ibnu Qayyim. Dan bahwasanya apa yang menimpa mereka, yakni Nabi dan para sahabatnya, itu tidak terjadi dengan ketentuan dan hikmah Allah. Ya. Apa antum pahami di sini? Yang terjadi itu ketentuan Allah. Kaum muslimin dikalahkan di perang Uhud itu karena ketentuan Allah yang tetapkan. Allah yang gariskan. Sudah keputusan Allah begitu. Nabi luka di situ sudah ketetapan Allah. Ya. Yang tarik hikmahnya itu bahwa Nabi itu bukan malaikat. Dia tidak bisa memberikan manfaat pada dirinya. Dia juga tidak bisa menghilangkan mudarat. Paham sampai sini? Manfaatnya ini. Ketika Nabi terluka di perang Uhud, menunjukkan bahwasanya Nabi itu manusia biasa seperti manusia yang lainnya, tidak punya kemampuan mendatangkan manfaat bagi dirinya, ya, dan juga tidak punya kemampuan untuk menolak mudarat dari dirinya.
Ayat lain disebutkan seandainya saya tahu perkara yang gaib. Ya. Wa masana minassu, maka saya tidak menimpa saya kejelekan. Ya. Tapi kenapa mereka dikalahkan? Ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Ya. Nah, ada sebagian kaum muslimin menganggap perbuatan Allah itu tidak ada hikmahnya. Tapi antum belum sampai di sini. Ya. Moga-moga suatu saat antum tahu siapa itu. Mereka menganggap tidak ada hikmah dari perbuatan Allah. Ya. Ada yang seperti itu. Dan itu banyak. Terkait dengan tadi yang saya awal tadi saya sampaikan. Masih terkait dengan itu. Ya. Jadi semua itu perbuatan Allah, ketentuan Allah, Allah yang tetapkan. Tapi ada hikmahnya di antara hikmahnya yang kita sebutkan tadi. Paham sampai sini? Ya. Jadi semua yang musibah yang menimpa kita itu ada hikmahnya. Ingat ya, ada hikmahnya. Ya, ini panjang pembahasannya ya. Tapi kita tidak usah buka. Mungkin seperti disebutkan nanti ada bab masalah takdir nanti kan? Bab selanjutnya masalah takdir. Mungkin di situ nanti kalau tidak dibuka kita buka. Fussira bi ingkaril hikmah. Maka ditafsirkan dengan pengingkaran hikmah. Intinya begitu ya, kawan. Pokoknya semua kejelekan yang kita anggap jelek itu ada hikmahnya di situ. Karena Allah melakukan itu bukan itu yang Allah inginkan. Tapi yang lainnya. Contoh ayat itu kalau antum hafal. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyazuquhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Nampak perbuatan di langit di daratan dan di lautan dengan sebab perbuatan manusia untuk merasakan kepada manusia itu sendiri perbuatannya. Apa hikmahnya? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Sama kita kalau dapat banyak masalah kembali kepada diri kita, banyak istighfar. Wa ingkaril qadar. Mereka mengingkari qadar, takdir. Wa ingkari ayyutimma amra rasulihi. Mengingkari Allah untuk menyempurnakan urusan Rasulnya. Wa yudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Mereka mengingkari bahwa Allah akan mengunggulkan Rasulnya, agamanya di atas seluruh agama. Ini penjelasan ulama ya, penjelasan Ibnu Qayyim, tafsirnya diperlebar, diperluas, supaya kita mampu memahami dengan baik. Kita ambil pelajaran dari situ, tarik pelajaran dari situ. Oh, kalau begitu, kalau saya begini dikasih begini, harusnya saya begini sikapnya. Ya, itu namanya ilmu, itu namanya fikih. Wa hadza huwa dhannus saw. Nah, inilah kata beliau. Ibnu Qayyim mengatakan inilah sangkaan jeleknya. Allazi dhannahu al-munafiquna wal musyrikuna fi suratil Fatah. Yang disangkakan oleh orang munafik, orang musyrik di dalam surah Al-Fatah. Ya. Wa inna ma kana hadza dhannus saw. Dan sesungguhnya sangkaan ini sangkaan yang jelek. Semata-mata sangkaan yang jelek. Jadi ingat, ada hikmah di perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu dhannu ghairi ma yaliku bih. Lihat. Kenapa? Karena sangkaan yang tidak sesuai, ma yaliku bih, yang tidak sesuai untuk Allah, untuk kemuliaannya, untuk kesempurnaannya. Alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu bertentangan dengan sangkaan buruk. Ini kalau mau diperluas, diperlebar, banyak yang bisa dibahas. Alhamdulillah itu bertentangan dengan sangkaan buruk. Ucapan subhanallah bertentangan dengan sangkaan buruk. Karena sangkaan buruk itu memberikan sifat-sifat kekurangan bagi Allah. Tidak mampu Allah menolong Rasulnya, berarti Allah itu
lemah. Iya. Membiarkan begitu Rasulnya, kenapa tidak mampu Allah? Jadi banyak konsekuensi. Makanya beliau mengatakan di sini, karena itu sangkaan tidak pantas, tidak sesuai dengan Allah. Ya. Wa ma yaliqu bi hikmah, tidak sesuai dengan hikmahnya. Kalau bersangka buruk, wa hamdi itu disebutkan di bawah. Tidak sesuai dengan pujiannya, alhamdulillah, sesuai dengan kata alhamdulillah atau subhanallah atau bentuk Allahu akbar, tidak semua, tidak bertentangan semua. Ya, sifat keagungan Allah bertentangan semua. Wa'dihi shadiq, dan janji Allah yang benar, bertentangan semua. Nah, Allah sudah memastikan inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Kami pasti menolong rasul kami dan orang-orang yang beriman. Belum lagi secara umum tadi, in tansurullaha yansurkum. Kalau Allah kamu menolong Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Ihfadillaha yahfaduk. Jagalah Allah, maka Allah pasti menjagamu. Baik. Maka beliau mengatakan, faman dhanna annahu yudhilul batila 'alal haqq idalatan mustaqirratan yatmahillu ma'al haqq aw ankara ayyakuna ma jara biqada'ihi wa qadarihi aw ankara ayyakuna qaddarahu li hikmatin balighatin yastahiqqu 'alaiha al-hamd bal za'ama anna dzalika li masyiati mujarradah. Iya. Kata beliau, lihat ikhwan, ini penjelasan yang luar biasa ini. Kata beliau, siapa yang menyangka bahwa Allah membiarkan kebatilan itu menguasai kebenaran, kebatilan itu mengungguli, Allah menjadikan kebatilan itu unggul di atas kebenaran. Idalatan mustaqirrah, perhatikan bahasanya, idalatan mustaqirrah, ya, pengunggulan yang terus, yang tetap, ya, yang akan hilang bersamanya kebenaran. Antum perhatikan itu, idalatan mustaqirrah. Apa itu artinya tadi? Pengunggulan yang tetap, yang terus menerus. Itu tidak mungkin bagi Allah. Paham ini? Artinya apa? Kadang-kadang Allah memberikan keunggulan musuh-musuhnya. Iya. Kadang-kadang Allah memberikan musuh-musuhnya naik. Iya. Sebagaimana di perang Uhud naik. Sampai banyak sahabat yang terbunuh, sampai Rasulullah SAW terluka parah. Iya. Sampai Rasulullah SAW terluka parah. Ya. Itu ingat. Jadi tidak mungkin Allah membiarkan seperti itu. Makanya persoalan kita, persoalan bukan persoalan ekonomi. Persoalan kita, persoalan takwa. Itu saja sih. Persoalan takwa secara umum. Kalau mau bagus secara umum, takwa harus bagus juga secara umum. Ya. Secara bernegara mau bagus, maka takwa secara bernegara juga harus bagus. Iya. Atau di antara sangkaan buruk itu ketika mereka mengingkari apa yang terjadi itu, ya, dengan qada dan qadarnya. Artinya dia mengingkari kalau yang terjadi itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Nah, ini iman kepada takdir. Ada berapa tingkatan beriman kepada takdir dan tak? Ada yang sudah belajar? Maratibul imani bil qadar. Ada berapa? 4 ya. Pertama, ilmu. 2, ya, santa. Barakallahu fiik. Lupa dah? Ya. Yang jelas mengingkari apa yang terjadi dengan qada dan qadar. Atau kata beliau mengingkari ayyakuna, mengingkari kalau apa yang Allah takdirkan itu ada hikmahnya.
balighah, ada hikmah yang luar biasa. Yastahiqu 'alaihal hamd. Perhatikan. Perhatikan ya, ikhwan. Perhatikan sini. Kata beliau, orang berburuk sangka ketika dia mengingkari apa yang Allah takdirkan karena hikmah yang balighah, hikmah yang luar biasa, yang yastahiqu 'alaihal hamd, yang Allah justru berhak mendapatkan pujian darinya. Subhanallah. Iya. Pujian darinya. Hanya orang yang tahu betul ketika dia tertimpa musibah, apa yang paling tingginya posisinya. Kalau kita tertimpa musibah, apa yang paling dasar? Minimal apa yang harus dimiliki orang yang tertimpa musibah? Sifat apa? Sabar. Ini yang paling rendah, wajib ini, supaya dia bisa dapat pahala. Kalau di bawahnya sabar, tidak ada sabarnya, berarti dosa mami, ya kan? Keluh kesah. Makanya orang yang niyaha itu kan dosa besar, ya kan? Niyaha itu dosa besar. Ketika timpa musibah, mak jaluk-jaluk, iya, tarik-tarik rambutnya. Orang ini ya dosa besar. Tapi kalau sabar, ya pahala besar, tanpa batas malah. Iya, tanpa batas. Kemudian naik di atasnya syukur, naik di atasnya ridho. Subhanallah. Kalau antum dikasih musibah, antum ridho atau syukur, luar biasa antum. Ya, antum puji Allah. Ya, antum kena musibah, antum bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Ya kan? Kena musibah dia bersyukur malah, mengucapkan alhamdulillah. Makanya Nabi mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Karena itu yang pantas bagi Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, negeri kita misalnya, berupa musibah-musibah, kejelekan-kejelekan, alhamdulillah. Kenapa? Karena ada hikmah balighah, ada hikmah yang luar biasa. Hanya tahulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Yeah. Kita dikasih cobaan, kasih penyakit. Kalau antum bisa posisi bersyukur, luar biasa itu. Antum menangis, hati antum lapang dan antum menangis. Alhamdulillah Allah kasih saya begini. Semoga ini penghapus dosa saya, daripada nanti dihapus di neraka. Mana antum pilih? Lebih enak ini dikasih penderitaan di bumi, dihapuskan dosa-dosanya, kemudian bebas dari api neraka. Orang yang dikisos, ketika dia dikisos di bumi, itu dosa-dosanya terhapuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghapus dosanya. Subhanallah. Itu kalau dipaham ya teorinya. Walaupun nanti prakteknya ya agak beda sedikit, agak berat. Iya, agak berat. Iya. Tapi minimal kita tahu teorinya, alhamdulillah. Bal za'ama anna dzalika limasyiati mujarradah. Lihat. Ini ucapan Ibnu Qayyim ya. Kalau Ibnu Qayyim menjelaskan itu, subhanallah. Ulama selalu menyarankan kepada kita baca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baca kitabnya Ibnu Qayyim. Ini dua orang. Selalu itu ulama nasihat. Tambah satu Ibnu Rajab Al-Hambali, pengarang kitab Syarah Riyadhus Shalihin, apalagi Jami' Ulum wal Hikam. Itu luar biasa memang ini. Tiga ulama ini bahasa-bahasanya, nasihat-nasihatnya ya luar biasa, ikhwah. Ya. Tapi kita belum sampai ke sana, belum mampu ke sana. Ya, masih banyak yang belum kita baca yang ini. Terus sampai ke sana kita beli itu karena kita beli itu pembahasannya panjang. Majmu' Fatawa itu enggak tahu berapa jilid ya? 19 jilid. Majmu' Fatawa itu. Situ ilmu semua. Ya, apa kata beliau? Bal za'ama, dia menyangka bahwasanya itu semua terjadi limasyiati mujarradah, sekedar kehendaknya Allah saja. Artinya apa? Tidak ada hikmah, tidak ada hikmahnya. Ya. Nah, ini membantai sebuah kelompok yang saya tidak sebutkan sekarang. Mudah-mudahan nanti antum tahu. Ya. Yang menafikan hikmah Allah. Mengatakan bahwasanya Allah itu berbuat tidak ada hikmahnya. Nah, ini orang yang seperti ini menyangka bahwasanya perbuatan Allah itu semata-mata perbuatan tidak ada hikmahnya. Fadzalika dhannul ladzina kafaru, maka itu sangkaannya orang-orang kafir.
Fawailun lilladzina kafaru minan nar. Maka celakalah ya orang-orang kafir dari api neraka. Kemudian kata beliau, wa aktsarun nas yadunnuna billahi dhannasaw bima yaqtassu bihim. Ya. Kebanyakan manusia ya, nasallallahu ya. Kita minta kepada Allah menyelamatkan kita dari kebanyakan manusia ini. Menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Bima yaqtassu bihim. Apa-apa yang Allah khususkan mereka. Wa fima yaf'aluhu bi ghairihim, dan apa-apa yang Allah tetapkan ya dengan selain mereka. Ya. Wala yaslamu min dzalika. Lihat. Perhatikan ini. Kata beliau, tidaklah selamat dari hal itu, sangkaan buruk ya, dan pengingkaran yang disebutkan tadi, illa kecuali man arafallaha wa asma'ahu wa sifatihi. Lihat. Tidak ada yang selamat dari itu kecuali orang yang mengenal Allah. Tadi kita sudah singgung. Di sini beliau sebutkan. Tidak ada orang yang selamat dari sangkaan buruk kecuali orang yang mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifatnya. Makanya sekali lagi kalau kita ingatkan, penting belajar masalah nama dan sifat. Penting untuk diulang-ulangi. Ya, ini yang kurang. Banyaknya dai di Indonesia, ada besar organisasi Indonesia tidak pernah membahas ini. Ya, tidak pernah membahas. Ya, yang mayoritas merasa organisasi paling besar tidak pernah membahas seperti ini. Kalaupun mereka membahas, mereka kiri ke kanan, sehingga muncullah pengingkaran bahwasanya Allah itu tidak di atas arsy-Nya. Ya. Siapa yang membahas seperti ini? Hanyalah dakwah salafiyah. Itu pun banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya. Ini mau selamat, mau begini, kenal siapa Allah, kenal nama-namanya, kenal sifat-sifatnya, sehingga kita lepas selamat dari sangkaan buruk, dan kita bersangka baik kepada Allah. Wa mujibu hikmatihi, wa mujiba hikmatihi. Jadi situ banyak yang salah tulis ya. Dan yang mengharuskan hikmahnya. Ya. Kecuali orang yang memahami hikmahnya. Wa hamdihi, memahami pujiannya, wa wa'dihi shadiq, dan memahami janjinya yang benar. Karena pasti Allah janjinya benar. Ketika Allah mengatakan intan surullah, ya suruhkum, kalau kamu menolong Allah, pasti Allah menolong. Tidak mungkin Allah dusta. Sama dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau ada orang sholat masih di atas kemungkaran, siapa yang salah? Firmannya yang salah kan tidak mungkin. Berarti orangnya yang bermasalah. Ya. Falya'tanil labib, makanya beliau menasihati. Ya. Falya'tanil labib, maka hendaknya al-labibun nasihu, orang yang berakal, orang yang menasihati li nafsihi, untuk dirinya, memperhatikan ini. Ya, memperhatikan ini. Berarti beliau menasihati kita belajar asma dan sifat. Ya. Cuma ya kadang ini yang begini-beginian kadang berat. Ya, kadang berat. Karena itu pelajaran berat memang, tapi pelajaran agung. Ya. Wal yatub ilallah wa yastaghfir min dhanni bi rabbih dhannasaw. Maka hendaknya dia bertobat kepada Allah dan beristighfar dari sangkaannya kepada Rabb-nya dengan sangkaan buruk. Kemudian beliau mengatakan walau fattashta man fattashta. Ya, sekiranya kamu memberikan pengkajian, penelitian
Ya. La ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadari wa malamatan lahu. Ya. Maka kamu pasti melihat di hadapannya ta'annutan. Ta'annut. Ya, berlebih-lebihan atas pembahasan masalah qadar dan mencelah qadar. Ya, mencelah qadar. Wa annahu kana yambagi ayyakuna kaza wa kaza. Dan bahwasanya seharusnya harus seperti ini dan seperti ini. Ya, ini menurut mereka mengingkari takdir. Fa mustaqilun wa mustaksir. Maka di situ ada yang mustaqil, ya, ada yang sedikit masalahnya, ya, ketergelincirannya dalam pembahasan takdir, ada yang mustaksir, ada yang banyak. Ya. Wa fattis nafsak hal anta salimun, kata beliau. Maka perhatikanlah dirimu. Apakah kamu selamat? Ini kamu selamat dari perkara seperti ini. Ya. Kalau tidak selamat berarti ada cara yang ditempuh, ada proses yang harus dilalui. Ya. Apa itu? Itu tadi. Mempelajari asma dan sifat. Maka beliau mengatakan fa in tanju minha tanju min zi azimah. Kalau kamu selamat darinya, dari sangkaan buruk, maka kamu selamat dari malapetaka yang besar. Wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Kalau tidak, ya, kamu tidak selamat, maka sesungguhnya saya tidak menyangka kamu akan selamat. Kamu akan selamat. Setelah itu ucapan Ibnu Qayyim, kita lihat pembahasan uraian daripada Syekh Shalih Fauzan. Ya. Qala Ibnu Qayyim ay fi zadil ma'ad bil kalam ala ma tadammanathu waqa'atu Uhud. Ya, jadi Ibnu Qayyim ini berkata di mana? Di kitabnya Zadul Ma'ad. Pada pembahasan apa yang terkandung di dalamnya peristiwa Uhud. Ini peristiwa perang Uhud. Wa munasabatu dzikri kalamihi, dan hubungannya dengan penyebutan pembahasannya di sini. Huna taudihu maknal ayatil karimah. Ya, yaitu hubungannya penyebutan ucapan di sini beliau, yakni Syekh Muhammad menyebutkan ucapan beliau ini Ibnu Qayyim di sini, apa tujuannya? Taudih, menerangkan, menjelaskan mana ayat yang mulia. Ya, jelas sekali, masya Allah. Dengan penjelasan Ibnu Qayyim ini, faedahnya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Uraian beliau. Ya, dan itu banyak ya, banyak hikmah. Ibnu Qayyim menyebutkan banyak sekali hikmah dari peristiwa perang Uhud, dikalahkannya Nabi di perang Uhud tersebut. Ya. Kemudian fussira hadzal dhann ay al-mazkura fi qoulihi ta'ala yadunnuna billahi ghairal haqq. Ya, disebutkannya ini fussira hadzal dhann dari bahasa Ibnu Qayyim, yaitu kata beliau yang disebutkan pada firman Allah yadunnuna billahi ghairal haqq. Sayat mahillu ay yadhhabu wa yatalasha hatta la yabqa lahu athar. Ucapan sayat mahilu ay yang akan sirna, pergi, akan musnah, ya talasa itu musnah, sampai tidak tersisa lagi lahu athar, tidak tersisa lagi pengaruhnya. Ya, ini tidak tersisa lagi pengaruh Nabi ketika Allah tidak menolong dan membuatnya sirna. Nah, itu sangkaan buruknya. Wal itmihlal zihabus syai'. Itmihlal itu artinya zihabus syai', sirnanya sesuatu. Fa fussira ay fussira hadzal dhann bi salasati tafasir. Ya, ditafsirkan, maka ditafsirkan ay ditafsirkan sangkaan ini dengan 3 penafsiran. Ya, dengan 3 penafsiran. Lihat penafsirannya. Pertama, bingkari hikmah, dengan pertama pengingkaran terhadap hikmah. Ya. Ai annama ajrahu fi waqa'ati Uhud lam yakun li hikmatin baligha wa hiya allati asyara ilaiha biqauli ta'ala waliyabtali Allahu ma fi sudurikum
wal yumakhis ma fi qulubikum. Wallahu alimun wallahu alimum bidzatis sudur. Ya. Jadi pertama pengingkaran hikmah. Bahwasanya ma ajrahu fi waqi Uhud. Apa yang terjadi di perang Uhud? Tidak ada hikmahnya katanya. Tidak ada hikmah yang balighah, yang luar biasa. Dan allati asyara ilahya, yang Allah isyaratkan kepadanya dengan firman-Nya, lihat waliyabtali Allah. Inilah hikmahnya. Allah ingin menguji ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam dada kalian. Dan Allah akan membersihkan apa-apa yang ada dalam hati kalian. Ya. Itu ujian. Nampak orang munafik, ya kan? Bahasanya nampak sehingga ditahu orang-orang, ditahu sama orang muslim. Ya. Dan Allah Maha mengetahui bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. Nah, ini ambil ini pelajaran. Ini peringatan buat kita, apa yang ada dalam dada kita itu Allah tahu. Rasa dendam, rasa dengki, rasa hasad, cemburu, ya, dan seterusnya yang semisalnya. Tawakalnya kurang, cintanya kurang, mahabbahnya kurang, rajanya kurang, Allah tahu semua. Tapi sebaliknya juga kesempurnaan cinta, kesempurnaan ketundukan, Allah tahu semuanya. Apa yang ada dalam dada-dada manusia. Makanya Abu Bakar jadi manusia terbaik karena apa yang ada di dalam dadanya. Ya, karena itu yang penting menjaga dada ini, apa yang dalam hati ini lebih penting daripada menjaga secara fisik. Ya kan? Ya. Antum beramal sewa apapun, kalau antum ada keyakinan bahwasanya ada yang membersamai Allah dalam alam bumi ini, jadi tidak amalan antum? Kan tidak. Makanya memperhatikan hati itu jauh lebih besar. Itu yang pertama, pengingkaran terhadap hikmah. Yang kedua, ingkarul qadar. Penafsirannya diantaranya adalah pengingkaran terhadap takdir. Annahum law ata'una lam yakhruju ma qutilu. Mereka mengatakan bahwasanya mereka sekiranya dia mentaati kami, yakni orang muslim mendengarkan kami, orang munafik jangan mau berperang. Jangan pergi berperang di sini Kan bahasanya orang munafik begitu kan? Duduk di sini, enggak keluar. Kamu tidak akan mati. Walam yakhruju ma qutilu, dan mereka tidak keluar, maka mereka tidak terbunuh. Ya. Kemudian wa ingkaru ayutimma amra rasulihi. Ya, mereka mengingkari Allah menyempurnakan ya amru rasuli, atau bisa juga ayutamma amru rasuli, agar mereka mengingkari disempurnakannya perkara rasulnya. Haitsu dhannu annal musyrikina lamma dhaharu tilka sa'a annahal fasilata wa annal islama qad bada ahluhu. Itu ketika mereka menyangka ya bahwasanya orang-orang musyrikin ketika mereka menampakkan di sewaktu itu annahal fasilah, bahwasanya fasilah ada pembeda, ya, annahal fasilah itu adalah pembeda, wa annal islama qad bada ahluhu, dan bahwasanya Islam sungguh telah binasa ahlinya, ya, sungguh telah binasa ahlinya. Itu diantara penafsiran di ayat yang pertama. Kemudian fi suratil Fatah ay adzanna allazi zakarahullahu 'anil munafiqina wal musyrikina fi suratil Fatih fi qoulihi ta'ala. Maksudnya fi suratil Fatih dari perkataan Ibnu Qayyim, yakni sangkaan yang disebutkan oleh Allah tentang orang munafik dan orang musyrik dalam surah Al-Fatih. Pada firman Allah, dhannina billahi dhannas saw. Ya. Badilul batil yudilul batilah ay yaj'alu lahu daulata wal ghalabah. Ya, artinya itu yudilul batil, Allah yudilul batil alal haq, maksudnya tadi ini Allah menjadikan ya kebatilan itu daulah, ini kekuasaan, wal ghalabah, dan kemenangan terhadap al haq. Ta'annutan alal qadar ay iktiradan wa iktiradan alaih, yaitu apa iktiradan? Protes. Ya, protes, koreksi, dan
i'tiradan alaihim, membuat perkiraan-perkiraan atas takdir. Kemudian fa mustaqillun wa mustaksir, ai min hadzal i'tiradi alal qadar. Ya. Ada yang melakukan banyak, ada yang melakukan sedikit. Jadi min hadzal i'tirad, dari apa perbuatan i'tirad ini, protes ini. Ya, atas takdir. Jadi ada banyak, ada orang yang banyak, ada yang sedikit. Fa in tanju minha ai min hadzal khaslah. Kalau kamu selamat, ini selamat dari sifat ini. Ya, dari sangkaan buruk. Tanjuzi min zi azima ai min amri zi musibatin azima. Kamu selamat dari perkara yang mempunyai musibah yang besar. Ikhaluka bikasril hamzah ai adunnuka. Ikhaluka ini saya menyangka kepadamu. Najian minal i'tiradi alal qadar. Ini selamat dari i'tirad, yakni protes terhadap takdir. Jadi banyak orang terjatuh dalam apa? I'tirad terhadap takdir, protes. Iya. Makanya niyah itu protes. Orang yang tidak sabar protes. Makanya kalau ditimpa musibah ya yang tidak kita harapkan, itu berat bagi kita, maka bersabarlah. Paling awal bersabar, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita atau Allah ingin mengangkat derajat kita. Semuanya ada hikmahnya, ikhwas sekalian. Tapi ikhwah, ini yang kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, memperbaiki diri kita semua ya. Terutama kami pribadi sebagai pembawa materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa membinasakan kita di dunia ini, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hasilnya nanti bisa share ya.